Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Kaum muslimin pencinta ilmu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali mari kita sampaikan puji syukur alhamdulillah kehadiran Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Atas izinnya kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan kesempatan untuk hidup, untuk beribadah dan untuk beraktivitas. Semoga semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan wabah Covid ini cepat berlalu dari bumi Allah ini, khususnya dari Indonesia. Kaum muslimin yang berbahagia, semua bulan di sisi Allah adalah sama. Tetapi ada bulan Ramadan, bulan yang istimewa, yang kita kenal dengan Sayyidus Syuhur, karena salah satunya pahala dilipat gandakan pada bulan itu. Sampai 70 kali lipat bahkan lebih. Semua hari tidak berbeda dalam pandangan Allah. Tetapi ada hari utama, yaitu hari Jumat, yang kita kenal dengan Sayyidul Ayyam. Semua waktu sama menurut Allah. Tetapi ada waktu yang harus kita perhatikan dan waspadai, karena pada waktu itu ada fadilah-fadilah yang sangat istimewa dan urgen, yaitu waktu subuh dan waktu asar. Karena itu topik kita hari ini adalah keutamaan waktu subuh dan waktu asar. Betapa urgennya waktu subuh dan asar ini sampai-sampai Allah bersumpah dengan ini. Wal subhi iza tanaffasa. Dan demi subuh apabila fajar mulai menyingsing. Surat At-Ta'wir ayat 18. Wal asar, demi waktu asar. Itu tandanya bahwa waktu subuh, wasubhi iza tanaffasa, wal asr, Allah bersumpah betapa pentingnya dua waktu itu. Paling tidak ada beberapa hal yang sangat istimewa dalam waktu-waktu ini. Pertama adalah bahwa kita di dalam waktu subuh dan asar itu disaksikan salat kita oleh para malaikat Allah. Sebagaimana firman Allah, aqimis salata lidulukis samsi ila gasakil lail wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashuda. Dirikanlah salat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam. Dan dirikan pula lah salat subuh. Sesungguhnya salat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Al-Isra ayat 78. Di dalam hadis yang artinya para malaikat di malam dan di siang hari silih berganti mengawasi manusia, dan mereka berkumpul pada saat salat subuh dan asar. Kemudian para malaikat yang mengawasi waktu malam naik ke langit. Allah menanyakan kepada mereka, padahal Dia lebih mengetahui dari
mereka para malaikat itu. Dalam keadaan bagaimanakah kalian tinggalkan hamba-hambaku? Tanya Allah kepada malaikat. Malaikat menjawab, kami tinggalkan mereka dalam keadaan mengerjakan sholat. Hadis riwayat Bukhari pada hadis 555 dan riwayat Muslim pada hadis nomor 632. Kaum muslimin, pada waktu subuh dan asar, malaikat timbang terima yang bertugas mengawasi, memelihara kita. Pada waktu subuh, penyerahan malaikat yang bertugas malam hari, dan waktu asar, penyerahan tugas bagi malaikat yang bertugas di siang hari. Dan amalan kita juga dinaikkan ke hadirat Allah pada dua waktu ini, yaitu waktu subuh dan waktu asar. Baik itu amalan baik dan amalan buruk. Karena itu selalulah kita dalam keadaan beramal yang baik, agar laporan malaikat kepada Allah adalah kebaikan dan ketaatan kepadanya. Yang kedua, salah satu penyebabnya kita masuk surga dan terhalangnya masuk neraka. Hadis yang artinya, barang siapa yang mengerjakan salat bardain, yaitu salat subuh dan asar, maka dia akan masuk surga. Hadis Bukhari nomor 574 dan Muslim 635. Hadis lain, sekali-kali tidak akan masuk neraka orang yang mengerjakan salat sebelum matahari terbit di ufuk timur, yaitu salat subuh. Hadis riwayat Muslim. Yang selanjutnya ketiga, kita hidup berada dalam jaminan dan pemeliharaan Allah. Sebagaimana hadis Nabi yang artinya, barang siapa yang salat subuh, maka dia berada dalam jaminan Allah. Hadis riwayat Muslim nomor 163. Keempat, pahala salat subuh seperti kita melaksanakan salat semalaman. Hadis yang artinya, dan barang siapa yang salat subuh berjamaah, maka seolah-olah dia telah salat seluruh malam. Hadis riwayat Muslim nomor hadis 656. Kelima, kaum muslimin, pahala salat subuh lebih baik dari dunia dan seisinya. Hadis yang diriwayatkan oleh Muslim yang artinya, 2 rakaat salat subuh itu lebih baik dari dunia beserta isinya. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Keenam, kaum muslimin, orang yang salat subuh tepat waktu akan terlepas dari 3 ikatan dan dari kencingan setan. Setan senantiasa menjerumuskan kita manusia untuk menjauhi perintah Allah. Salat subuh dapat melepaskan diri kita dari tipu daya setan. Sebagaimana hadis Nabi yang artinya, setan membuat 3 ikatan di tengkuk atau di leher kita. Salah seorang dari kalian ketika dia tidur, di setiap ikatan setan akan mengatakan, malam masih panjang.
Karena itu tidurlah. Jika dia bangun dan berzikir pada Allah, lepaslah satu ikatan. Jika dia berwudu, lepaslah dua ikatan. Dan jika kemudian dia mengerjakan sholat, maka lepaslah tiga ikatan. Karena itu, kalau kita sholat subuh tepat waktu, apalagi berjamaah, maka ikatan setan yang mengikat kita akan lepas. Diriwayatkan dalam hadis Bukhari dan Muslim, dikatakan bahwa salah satu tindakan setan yang menyesatkan ialah mengencingi telinga manusia sehingga dia bangun kesiangan dan lalai menjalankan salat subuh. Nabi berkata, laki-laki yang dikencingi telinganya itu, maka dia akan nyenyak tidurnya dan lalai dari salat subuh. Yang ketujuh adalah waktu terkabulnya doa-doa. Pada waktu subuh, malaikat siang dan malam berkumpul. Barang siapa yang menjalankan salat subuh dan berdoa akan diaminkan oleh seluruh malaikat dan disampaikan langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis yang artinya pada waktu itu adalah tersebarnya rahmat, banyaklah permintaan yang diberi dan dikabulkan, dan juga nikmat semakin sempurna kala itu. Hadis Muslim nomor hadis 636. Kedelapan, kaum muslimin, terputusnya amal dan kehilangan pahala kalau kita lalai dan tidak melakukan salat asar. Hadis yang artinya barang siapa meninggalkan salat asar, maka terputuslah amalannya. Hadis riwayat Bukhari, hadis nomor 594. Dalam hadis lain, orang yang terlewat tidak mengerjakan salat asar seolah-olah dia telah kehilangan keluarga dan hartanya. Hadis riwayat Bukhari nomor 552 dan Muslim nomor hadis 200. Karena itu, janganlah pernah tinggalkan salat asar. Yang kesembilan, kaum muslimin, salat subuh waktu pendistribusian atau pembagian rezeki oleh Allah melalui malaikatnya. Pada waktu subuh, malaikat membagikan rezeki kepada semua makhluk, termasuk manusia. Karena itu, kita dianjurkan untuk berdoa, membaca Al-Quran setelah salat subuh. Barang siapa yang salat subuh dan memohon rezeki kepada Allah, maka Allah akan memberikan keberkahan yang lebih padanya, seperti hadis yang artinya sesudah salat subuh janganlah kamu tidur sehingga melalaikan kamu dari mencari rezeki. Hadis Tabrani. Kesepuluh, kaum muslimin, waktu subuh dan asar adalah waktu yang baik untuk kita berzikir. Sebagaimana firman Allah, Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihuna. Maka bertasbihlah kepada Allah di waktu kamu berada
di petang hari dan di waktu kamu berada di subuh hari. Ar-Rum ayat 17. Ke-11 kaum muslimin, kita akan dapat nanti melihat Allah di akhirat. Hadis yang artinya kami sedang duduk bersama Rasulullah SAW ketika melihat bulan purnama. Beliau berkata, sungguh kalian akan melihat Rabb kalian, Tuhan kalian, sebagaimana kalian melihat bulan yang tidak terhalang dalam penglihatan. Apabila kalian mampu, janganlah kalian menyerah dalam melakukan salat sebelum terbit matahari, yaitu salat subuh, dan salat sebelum terbenam matahari, yaitu salat asar. Hadis riwayat Bukhari, hadis 554, dan hadis riwayat Muslim, hadis 1432. Ke-12 kaum muslimin, kita akan mendapatkan pahala sebagaimana pahala orang yang melakukan haji dan umrah. Orang yang menjalankan salat subuh berjamaah dilanjutkan dengan berzikir hingga matahari terbit dan ditutup salat 2 rakaat, yaitu salat isyraq kira-kira antara jam 6 sampai jam 6.15 atau sesuai dengan waktu Indonesia Barat, Indonesia Tengah, dan Indonesia Timur, yaitu waktu setelah matahari sepenggalan. Akan mendapatkan pahala senilai dengan pahala haji dan umrah, sebagaimana hadis Nabi yang artinya siapa yang salat subuh dengan berjamaah lalu duduk berzikir kepada Allah hingga matahari terbit, atau lalu bertaklim dan berzikir kepada Allah sampai matahari terbit, kemudian salat 2 rakaat, maka dia akan mendapat pahala seperti haji dan umrah sempurna. Hadis riwayat Tirmizi. Kaum muslimin, kadang-kadang memang waktu yang 2 ini sangat banyak ujian dan cobaannya. Waktu subuh ujiannya adalah kita ngantuk, capek, dan susah bangun. Kadang waktu asar godaannya adalah pekerjaan yang tanggung, meeting yang tanggung, mengajar yang tanggung, melayani pembeli yang tanggung, dan lain sebagainya. Itulah kadang-kadang tantangannya. Karena itu, marilah kita latihkan diri kita terus-menerus dan istiqomah menjalankan salat subuh dan salat asar tepat waktu. Selain itu adalah kewajiban kita sebagai muslim, juga adalah akan kita dapatkan pahala, keuntungan, dan kebajikan yang luar biasa. Tapi memang kenyataannya waktu salat yang 2 ini penuh dengan tantangan, hambatan, dan godaan yang luar biasa berat. Karena itu harus kita lawan, harus kita berusaha. Semoga Allah selalu membimbing dan kita bisa melewati tantangan dan godaan itu. Terima kasih, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.